Oke, pada kelompok 1 APP dari kelas A sendiri, saya perwakilan Al-Zuhar Yanda Fardhiansyah akan memperkenalkan mengenai Serabinoto Suman yang ada di Solo tersebut. Untuk Serabinoto Suman sendiri ini berada di Jalan Muhammad Yamin nomor 28 di Solo. Dan untuk pintu masuknya sendiri itu berada di sini, dan untuk ruang pembuatan serabinya itu berada di sebelah sana. Kalau mau ingin lebih detail mengenai dalamnya, mengenai serabinya itu tersebut seperti apa, silahkan ikuti saya. Oke, untuk yang pertama saya akan memperlihatkan mengenai tempat dan alur produksinya untuk Serabinoto Suman yang ada di Solo tersebut. Untuk tempatnya sendiri bisa dilihat berada di sebelah pintu masuk bagian kiri. Dan untuk pembuatannya sendiri itu masih menggunakan cara tradisional yang sudah diperlihatkan di sini. Itu menggunakan tungku-tungku yang kecil-kecil agar proses produknya bisa berjalan secara cepat dan menghasilkan banyak kualitas. Dan bisa dilihat untuk dalamnya bisa berada di dalam sini. Ada banyak tungku-tungku yang sedang memproduksi serabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Zuhar Yanda Fardhiansyah, perwakilan dari kelompok 1 tugas analisis perancangan perusahaan untuk melakukan observasi di Serabinoto Suman. Untuk Serabinoto Suman sendiri itu merupakan sebuah brand yang terkenal, yang sekarang sudah sangat terkenal di daerah kawasan Solo dan sekitarnya. Untuk Noto Suman sendiri itu adalah nama kawasan di Surakartanya yang identik dengan salah satu cemilan legendaris khas Solo, yaitu serabi sendiri, atau sekarang itu bisa disebut untuk brand serabi. Untuk Noto Suman yang kondang itu, yang kondang maupun besar itu manggil nama jalan tersebut. Dari kawasan tersebutlah asal usul Serabinoto Suman dengan rasa khas sejak tahun 1923. Dengan begitu, usia dari usaha Serabinoto Suman yang melegenda akan mendekati 1 abad sampai di tahun 2023 kali ini. Untuk serabi yang kami kunjungi sekarang untuk observasi itu memiliki nama Bu Lydia atau terkenal dengan Nyonya Lydia Serabinoto Suman. Kios milik Bu Lydia ini beralamat di Jalan Mohyamin nomor 28 di Solo. Untuk pada awalnya sendiri, Serabinoto Suman disajikan dengan bentuk asli setelah dimasak, namun dalam beberapa waktu atau beberapa tahun terakhir, Serabinoto Suman biasanya disajikan dengan gulungan dan dilapisi daun pisang sebelum dikemas dalam kotak packagingnya. Hal tersebut dikarenakan untuk menghemat waktu, menghemat tempat, serta untuk lebih efisien dan efektif daripada bentuk serabi yang bulat. Untuk Serabinoto Suman sendiri menyediakan 2 varian rasa. Untuk 2 varian rasa yaitu ada serabi orisinil yang mengedepankan rasa gurihnya atau rasa aslinya yang santan dan coklat yang memberikan cita rasa kekinian, yang dibuat dengan taburan meses rasa coklat. Untuk serabi orisinil dibuat tanpa perasa tambahan, sedangkan rasa serabi coklat ditambahkan dengan taburan meses coklat. Untuk Serabinoto Suman sendiri dapat dinikmati tanpa dibubuhi kuah. Inilah yang menjadikan pembeda sajian dari Serabinoto Suman dengan serabi yang ada di Indonesia ini. Untuk Serabinoto Suman sendiri, untuk kalangan anak kecil, remaja maupun sampai dewasa ataupun tua itu masih sangat gemar dinikmati oleh kalangan tersebut. Dikarenakan untuk
serabinya sendiri memiliki cita rasa yang khas sendiri dari Serabi Noto Suman ini. Dan untuk anak-anak sampai orang tua pun masih menginginkannya untuk tahun ini, sampai yang tahun-tahun kemarin itu dari anak-anak sampai orang tua juga masih menginginkan Serabi Noto Suman ini. Cara membuat serabi ini juga cukup sederhana, menggunakan adonan tepung beras, santan, gula pasir, garam, dan pandan. Dan air dicetak dalam wadah cetakan khusus lalu ditutup hingga mekar. Dalam proses pembuatan kurang lebih dari 3-4 menit. Pengunjung sekarang dapat membeli dengan menggunakan aplikasi online atau datang langsung ke lokasi di Serabi Noto Suman ini. Untuk Serabi Noto Suman dibuat dengan cara yang masih tradisional. Untuk pengolahan sendiri mengusung konsep lawas. Serabi Noto Suman dibuat menggunakan wajan kecil di atas tungku dengan bahan sesuai resep yang turun-temurun. Kenapa menggunakan alat yang masih tradisional? Dikarenakan untuk menjaga cita rasa yang sudah dihasilkan dari resep turun-temurun itu. Untuk kenapa menggunakan yang masih tradisional? Karena kalau menggunakan modern takutnya untuk cita rasanya itu akan berubah. Dan untuk Serabi Noto Suman dijual dengan hidangan yang selalu baru. Cita rasa yang unik, serabi dengan gurih yang tercipta dari santan kental sebagai bahannya. Namun, Serabi Noto Suman hanya dapat dinikmati hingga waktu 24 jam saja setelah dimasak. Ini karena tidak ada tambahan bahan pengawas di dalamnya. Serabi Noto Suman hanya serabi yang berisi beberapa varian. Namun, Serabi Noto Suman sudah membuka cabang di berbagai kota di Indonesia. Keunikan serta kelebihan yang dimiliki oleh Serabi Noto Suman menjadi pembeda dengan serabi-serabi yang di Indonesia lainnya. Untuk Serabi Noto Suman sendiri dibuat dengan santan yang segar serta kental. Terbuat dari santan yang benar-benar terbuat dari kelapa. Serabi Noto Suman tidak menggunakan santan instan karena santan yang segar tersebutlah Serabi Noto Suman menjadi lebih gurih dan serabi-serabi yang lain dijajakan di luar sana. Serabi Noto Suman juga dibuat tanpa pengawet sehingga tidak bisa bertahan lebih dari 24 jam. Namun dengan hal tersebut menjadikan Serabi Noto Suman cemilan yang sehat untuk dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Serabi Noto Suman adalah cemilan legendaris yang sudah hadir dari tahun 1923 dengan perjalanan yang sudah hampir 1 abad. Tentunya Serabi Noto Suman menjadikan sebagai brand serabi yang melegenda yang dapat bertahan sampai sejauh ini. Serta banyak pesaing di luar sana yang mencoba membuat serabi dengan berbagai rasa dan varian kekinian. Namun, Serabi Noto Suman memiliki untuk mempertahankan varian rasa orisinil dan coklat saja. Meskipun demikian menjadi ciri khas unik dengan rasa tradisional yang masih kental melekat pada brand Serabi Noto Suman ini. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk serabi ini kan sudah berdiri lebih dari 1 abad. Untuk karena itu, Serabi Noto Suman ini menjaga cita rasa keorisinalnya dan cita rasa resep turun-temurunnya menggunakan cara yang tradisional. Hal itu dapat menjaga cita rasa dari serabi tersebut sehingga dapat bertahan sejauh ini. Dan untuk Serabi Noto Suman juga sudah memiliki beberapa cabang, memiliki beberapa produk dan beberapa pabrik untuk di Indonesia sendiri ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.